Selamat pagi, ASN Hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Guru Jeffrey Francisco SPD, Unit Kerja SDN Jihing Kabupaten Sukamara, peserta Latsar Golongan 3, Angkatan 1, Kelompok 2, pendamping Bapak Dr. Konrad Sawang MPD, tempat pelaksana BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance itu sangat penting bagi seorang ASN dengan mengetahui apa saja kedudukan, peran, hak, dan kewajibannya serta kode etik ASN tersebut, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN dapat diartikan sebagai pengelolaan yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Peran ASN yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun hak PNS dan P3K itu sama, yang hanya membedakan hanyalah hak PNS memiliki jaminan pensiun dan hari tua. Adapun kode etik seorang ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN tersebut. Berikut adalah kode etik berdasarkan Undang-Undang ASN. Sistem merit. Sistem merit adalah sistem yang memiliki kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang. Adapun manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Ketiga, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat, berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai itu sendiri bisa menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari dua, yaitu manajemen P3K dan manajemen PNS. Smart ASN. Smart ASN adalah pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan implikasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Smart ASN, literasi digital, adalah sebuah kecakapan penggunaan digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif, yang tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama yang kita miliki adalah digital skill, yaitu kemampuan mengetahui dan memahami cara menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah digital culture, adalah kemampuan membaca ataupun menguraikan dan memeriksa serta membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Kemampuan selanjutnya itu adalah digital etik, kemampuan menyadari, mencontohkan, merasionalkan, mempertimbangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan berdigital. Yang terakhir adalah digital safety atau keamanan digital, kemampuan mengenali, menganalisis, menimbang, mengingat kembali, perlindungan data pribadi, dan keamanan digital di kehidupan sehari-hari. Pilar literasi digital, yang pertama adalah etika bermedia digital,
di mana kita harus memiliki panduan etis dan kontrol diri. Cakap bermedia digital adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan lunak TIK. Aman bermedia digital, kecakapan yang dimiliki adalah kecakapan kognitif, afektif, dan konatif atau behavioral. Budaya bermedia digital adalah dengan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi literasi dunia digital sebagai contoh yaitu mesin pencarian, media sosial, dompet digital, netik, infohoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya, minor safety, proteksi data pribadi, penipuan digital, dan digital right. 8 prinsip dan keahlian Smart ASN yang harus kita miliki yaitu adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan berbahasa asing. Selanjutnya, hospitality, entrepreneurship, network. Sebagai seorang ASN, kita juga harus memiliki nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan core value ASN berakhlak sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku di dalam lingkungan kerja. Yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berorientasi pelayanan itu sendiri memiliki panduan yaitu sebagai berikut: memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel memiliki panduan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten memiliki panduan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis memiliki panduan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal memiliki panduan memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta pemerintah yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif memiliki panduan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Kolaboratif memiliki panduan memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, bergerak pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sebagai seorang ASN, tidak hanya kita memiliki manajemen dan Smart ASN serta nilai-nilai dasar ASN, kita juga harus memiliki sikap perilaku bela negara, di mana bela negara itu kita harus mengetahui wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan dalam bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara diartikan sebagai sebuah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsepsi dasar wawasan kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan NKRI. Berikut 5 nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, 2 sadar berbangsa dan bernegara, 3 setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, 4
rela berkorban terhadap bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Analisis isu kontemporer yaitu adalah perubahan lingkungan strategis di mana ada 4 level yang mempengaruhi kesiapan seorang PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang masing-masing, yakni keluarga, masyarakat lokal, nasional, dunia. Modal insani apa saja untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut? Yaitu kita harus memiliki modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, kesehatan fisik dan jasmani. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini sehingga solusinya, penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Adapun contoh isu kontemporer yaitu adalah korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, dan proxy war. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seorang secara fisik, mental, sosial dalam menghadapi situasi kerja berdasarkan kebulatan sikap dan tekad disertai rela berkorban dan dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 5 nilai dasar dalam bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban terhadap bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara.